Oke, kita berjumpa lagi dan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang aplikasi melakukan analisis jurnal atau critical appraisal. Yang mana kemarin dosen sebelumnya, kalau saya tidak salah sudah menyinggung sedikit ya terkait dengan evidence based nursing, teknik-teknik evidence based nursing atau eh, menerapkan hasil penelitian di asuhan keperawatan, di mana salah satu dari teknik tersebut, salah satu langkah dari penerapan hasil penelitian di asuhan keperawatan adalah dengan melakukan critical appraisal. Dan kali ini materinya adalah lebih ke arah aplikasi gitu ya. Aplikasinya seperti apa sih ketika kita melakukan critical appraisal itu. Mengingatkan konsepnya terlebih dahulu bahwa critical appraisal adalah proses mengevaluasi kualitas dan kredibilitas dari sebuah penelitian atau artikel ilmiah secara sistematis. Ya, yang pertama secara sistematis itu artinya ada step by step-nya, itu ya. Yang kedua, langkah-langkah mengevaluasi tadi difokuskan untuk kualitas dan kredibilitas atau tingkat kepercayaan dari hasil penelitian itu sendiri. Nah, kualitas artikel ilmiah kemarin juga kalau Bapak Ibu masih ingat gitu ya, sempat disinggung salah satunya adalah kita mengetahui kualitas jurnal, kualitas artikel ilmiah di jurnal itu dengan mencari akreditasinya, itu ya. Akreditasi jurnalnya kalau di Indonesia menggunakan Sinta, ya Sinta 1 sampai 6, di mana Sinta 1 adalah peringkat tertinggi yang paling baik. Nah, asumsinya adalah artikel ilmiah atau hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal dengan Sinta 1 itu tentu uh, hasilnya akan lebih berkualitas daripada yang Sinta 5 atau 6. Itu juga kalau yang internasional, kalau menggunakan Scopus ada yang namanya kuartil ya, kuartil 1 sampai 4, atau ada juga acuan yang lain seperti WOS itu ya, Web of Science gitu ya, atau yang lainnya mungkin menggunakan standar IF, impact faktornya. Nah, silakan. Tentu saja semakin tinggi kuartilnya atau semakin tinggi impact faktornya, artikel ilmiah yang ada di jurnal tersebut itu tentu hasil penelitiannya lebih berkualitas. Harapannya seperti itu. Silahkan Anda memilih cara yang mana, itu salah satunya ya. Yang kedua, mengevaluasi kualitas dari jurnal itu tentu saja kita tetap harus melihat isinya. Jangan hanya mempercayai bahwa artikel ilmiah ini diterbitkan di Sinta 2, Sinta 1 gitu ya. Tetapi kita juga harus melihat isinya karena belum tentu isinya itu akan sesuai dengan apa yang kita mau. Belum tentu isinya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan atau sesuai dengan masalah yang kita hadapi di bangsa atau di lahan ya. Secara kon apa ya istilahnya, secara konstruksinya, secara penulisannya, kemudian isinya itu ya, itu memang sudah terjamin dengan adanya dia diterbitkan di jurnal dengan peringkat tinggi tadi, mau itu baik itu nasional ataupun internasional. Tetapi secara pemanfaatannya kan kita juga harus melihat gitu ya, sesuai tidak dengan apa namanya, eh, harapan kita, sesuai nggak dengan kebutuhan kita di lapangan. Nah, itu juga termasuk critical appraisal. Kemudian kita juga mengevaluasi kredibilitas. Nah, kredibilitas juga bisa dilihat dari peringkat tadi, gitu ya, Sinta, kuartil, ataupun efek faktor, itu kita akan bisa melihat jurnal itu kredibel atau tidak. Tapi kita juga bisa melihat di isinya, gitu ya. Bagaimana, apakah metode penelitiannya itu sesuai atau tidak untuk menjawab tujuan penelitiannya, termasuk juga bagaimana dia memaparkan hasil, membahasnya. Itu juga akan
menentukan apakah hasil penelitian itu kredibel, bisa dipercaya, dan akhirnya bisa kita terapkan di eh, lahan praktek atau di bangsa kita seperti itu ya. Kemudian tujuannya jelas untuk menilai apakah suatu eh, studi atau hasil penelitian tersebut memberikan bukti yang valid dan relevan. Tadi sudah saya singgung ya. Jadi tidak hanya ditentukan oleh apa peringkat jurnalnya yang menjadi rumah dari artikel ilmiah itu, tetapi juga kita harus lihat relevan tidak hasil penelitiannya itu nanti untuk masalah yang kita hadapi di lapangan. Nah, proses ini atau proses critical appraisal ini mencakup analisis kita terhadap desain, metodologi, hasil, potensi bias, bahkan beberapa teknik pun juga melihat pendahuluannya, dimulai dari pendahuluannya gitu ya, supaya bisa memastikan bahwa temuan penelitian ini bisa kita ambil, bisa kita gunakan di klinik gitu ya, bisa kita manfaatkan untuk mengambil keputusan klinis yang lebih baik. Langkah-langkah secara umum yang pertama tentu menilai relevansi, tadi sudah saya jelaskan ya, apakah penelitian yang kita baca itu relevan dengan populasi atau masalah yang kita hadapi. Nah, salah satu tekniknya yang kemarin sudah disampaikan di materi sebelumnya adalah dengan PICO gitu ya, membuat pertanyaan PICO. Nah, dari situ kita bisa menentukan gitu ya, bagaimana populasi yang kita harapkan yang sesuai dengan lahan kita gitu ya, atau pangsa kita. Kemudian intervensinya apa sih yang ingin kita cari sesuai dengan masalah yang ada di lapangan. Terus kita compare dengan apa atau kita compare dengan terapi-terapi standarnya. Terus outcome-nya seperti apa? Apakah terapi yang baru itu lebih baik daripada terapi standar. Dan kalau iya, maka kita bisa terapkan itu di lahan itu ya. Itu yang disebut dengan PICO. Nah, yang kedua, menilai validitas. Valid enggak? Nah, valid itu nanti tentu saja kita akan menganalisis apakah ada bias dari hasil penelitian yang disampaikan oleh si peneliti. Kalaupun ada, disampaikan dengan jujur tidak. Kemudian seberapa besar bias itu mempengaruhi hasil penelitian. Jangan sampai ketika kita mau menerapkan itu ya hanya melihat judul gitu ya atau abstrak, ternyata peneliti sudah menyampaikan di bagian hasil atau di pembahasan bahwa ada bias yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Nah, tentu saja itu akan mempengaruhi keputusan kita untuk menerapkan hasil penelitian. Menilai ukuran efek gitu ya, ukuran dari hasil penelitian itu salah satunya misalnya dengan terapi yang baru. Apakah terapi yang baru itu baru di tingkat pilot study ataukah di tingkat uji laboratorium gitu ya. Kalau sudah diuji ke manusia, apakah metode yang dia gunakan hanya mengukur sebelum dan sesudah, apakah ada pengukuran lanjutan setelah itu untuk melihat efek dari terapi baru tadi, seberapa lama efek itu menetap di respondennya dia atau di subjek uji coba dia. Itu kita harus lihat nanti di bagian metode dan hasil gitu ya. Menilai aplikasinya. Nah, kita harus menganalisis dari metodenya gitu ya, dari populasinya, dari apa namanya lingkungan responden yang digunakan untuk penelitian itu, apakah sudah sama dengan tempat kita, apakah memiliki karakteristik yang sama gitu ya. Sehingga kita bisa yakin bahwa hasil penelitian yang disampaikan di penelitian tersebut dengan konteks atau lingkungan respondennya dia itu bisa kita terapkan dengan konteks dalam konteks dan lingkungan responden yang
lingkungan pasien, maaf, pasien di tempat kita. Nah, itu harus kita nilai supaya aplikasi eh, atau aplikasi dari terapi itu dan hasilnya itu mendekati lah, paling tidak mendekati dari hasil penelitian itu seperti yang kita harapkan. Karena tentu ketika kita ingin menerapkan hasil penelitian, menerapkan IPN itu kan kita pasti cari jurnal yang bagus gitu ya, atau hasil penelitian yang bagus atau terapi yang bagus gitu ya. Nah, kita jangan hanya melihat terapinya saja gitu loh maksud saya. Jangan hanya melihat hasilnya, ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan pre dan post. Ya. Jangan hanya seperti itu, tapi kita juga harus menganalisis lebih dalam. Nah, respondennya dia seperti apa gitu ya. Apa kriteria inklusi eksklusinya dia ya. Di bangsaku responden atau pasien yang ku rawat di bangsaku itu punya kriteria inklusi eksklusi yang sama dengan penelitian dia atau tidak. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Seringkali mahasiswa itu ya di level profesi, profesi nurse itu hanya melihat abstrak misalnya, gitu ya, atau hanya melihat hasilnya saja, hasil dari terapi baru itu ya, tanpa ada pembanding, gitu ya, membandingkan dengan tempat dia praktek, sehingga bisa dianalisis, bisa diterapkan atau tidak. Kemudian critical appraisal itu juga menilai potensi bias, gitu ya. Ada tidak kemungkinan bias dalam pengumpulan data, pemilihan peserta atau interpretasi hasil di tempat dia dan di tempat kita nantinya ketika kita akan menerapkan hasil penelitian tersebut. Karena bisa saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, karena ada perbedaan karakteristik antara responden penelitian tersebut dan pasien kita, maka hasilnya yang akan kita terapkan dari terapi yang akan kita terapkan itu nanti akan menimbulkan bias itu loh. Karena mungkin ada perbedaan apa namanya tadi kriteria atau karakteristik dari responden penelitian dengan pasien kita. Nah, di critical appraisal itu yang akan kita nilai. Ya, nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Yang pertama dari pendahuluan dulu atau introduction gitu ya. Kita analisis di situ. Jadi jangan langsung lompat ke metode gitu ya atau ke hasil malah. Tapi lihat dulu di pendahuluan. Kita analisis tentang knowledge gap-nya. Knowledge gap itu artinya celah pengetahuan. Celah pengetahuan ini biasanya didapat dari apa? Didapat dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang kita cari ya berdasarkan pertanyaan Piko tadi ya, berdasarkan pertanyaan Pikonya si peneliti, itu kita lihat apakah peneliti memaparkan hasil-hasil penelitian yang sudah eh, dilakukan sebelum-sebelumnya, sebelum dia melakukan penelitian itu. Kemudian apakah dia dengan jujur menyampaikan eh, hasil-hasil penelitian sebelumnya itu sudah meneliti apa saja dan ada yang belum diteliti atau ada yang belum diketahui tidak. Sehingga muncul adanya celah itu tadi antara yang sudah diketahui dan yang belum diketahui dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, penelitian atau artikel ilmiah yang kita cari itu adalah yang mampu menjelaskan knowledge gap dengan baik. Knowledge gap-nya dengan baik gitu ya. Dia mampu menjelaskan kebaruan atau novelty dari penelitiannya bahwa oh penelitian-penelitian sebelum saya itu punya kelemahan-kelemahan di sini. Mereka punya keunggulan-keunggulan di sini. Hasil mereka itu bagusnya di sini. Tetapi hasil penelitian mereka itu belum menjawab hal ini. Di mana hal ini itu akan saya jawab di penelitianku, di penelitian saya. Nah, dari situ kan kita bisa menyimpulkan bahwa oh peneliti ini jujur gitu yang pertama. Yang kedua, oh topik penelitian ini menjawab masalah-masalah yang ada ya bukan hanya sekedar mohon maaf ya eh, apa istilahnya ya gabut kalau bahasa saya kan, gabut gitu ya melakukan penelitian bukan tapi memang penelitian yang ditulis di artikel ilmiah itu memang punya dasar yang jelas, alasan yang jelas. Ya, yaitu untuk menjawab masalah-masalah atau knowledge gap yang
dimunculkan dari penelitian sebelumnya. Nah, kenapa ini penting untuk kita sebagai perawat ketika kita melakukan critical appraisal tadi? Jadi, ketika kita membaca artikel ilmiah di bagian introduction-nya dan peneliti itu atau penulis itu bisa menjelaskan knowledge gap-nya, lalu menjelaskan kebaruan novelty-nya, menjelaskan bahwa penelitiannya itu menjawab knowledge gap dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka kita bisa yakin bahwa hasil penelitian yang kita baca sekarang ini itu memang memiliki manfaat yang besar, memiliki manfaat untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada. Dan kebetulan masalah itu sama dengan masalah yang kita hadapi di bangsa. Itu ya. Jadi itu pentingnya kita menganalisis sejak di pendahuluan. Kita harus lihat, ini kenapa sih ini peneliti ini melakukan penelitian gitu ya. Gabut aja, asal aja, atau memang ada dasar yang jelas. Jangan-jangan dia hanya mengcopy gitu ya, mengcopy itu mereplikasi gitu. Tapi replikasi ini hanya ya tadi gabut dalam tanda kutip ya. Tapi bukan replikasi yang benar-benar menjawab suatu pertanyaan atau suatu knowledge gap masalah kesehatan yang ada. Ya. Itu untuk analisis pendahuluan. Nah, pastikan juga tujuan dan hipotesis yang ditegakkan sesuai dan dapat menjawab atau menyelesaikan masalah di knowledge gap tadi. Sehingga kita bisa melihat pola pikirnya peneliti ini konsisten enggak, lurus enggak, ya. Ada benang merah enggak dari knowledge gap-nya tadi, lalu dia menyampaikan bahwa oh penelitianku menjawab knowledge gap tadi atau celah tadi atau masalah tadi, sehingga tujuan penelitianku adalah ini. Nah, tujuan penelitianku adalah menganalisis hubungan ini dengan ini karena knowledge gap-nya memang belum ada jawaban terhadap hubungan dua variabel ini, misalnya seperti itu. Atau ketika dia melihat ada knowledge gap bahwa terapi A ini ternyata belum diteliti pada kondisi responden atau orang tertentu dengan kriteria tertentu, gitu. Sehingga tujuan penelitian saya adalah untuk melihat apakah terapi A ini bisa untuk menyelesaikan masalah pada responden dengan usia ini sampai ini, jenis kelamin ini, dan sebagainya. Sesuai dengan knowledge gap yang dia sampaikan di latar belakang. Nah, itu ya, itu pendahuluan. Berikutnya analisis metode atau metode. Kita harus melihat bahwa apakah si peneliti ini atau penulis ini menulis metodenya dengan ringkas dan rinci. Ringkas dan rinci. Ya, ini terkesan kayak berbeda ya, tapi sebenarnya ini tidak berbeda juga ya. Ringkas itu belum tentu tidak rinci. Dan bisa juga dengan sebaliknya ya, banyak tulisan itu belum tentu rinci. Makanya kita harus ngecek nih metodenya ini sudah rinci belum dan ditulis dengan ringkas dalam arti poin-poinnya yang ditulis ya. Apa apa saja yang harus diketahui oleh pembaca itu ditulis oleh si penulis tadi. Ya, seringkali yang terjadi ya mahasiswa atau perawat sudah membuat satu piko gitu ya, kemudian mencari di Google Scholar atau situs lainnya yang berisi artikel ilmiah gitu ya. Lalu mendapat nih lihat dari judulnya, dari judul, oh pengaruh ini dengan ini, lihat abstraknya, ada pengaruh nih, keren nih, sesuai nih dari judulnya, dari abstraknya eh, sesuai nih, bisa tak praktekkan nih. Tapi begitu dia melihat metode ingin mempraktekkan terapi baru itu, dia jadi kebingungan karena terapinya tidak ditulis secara rinci. Bagaimana prosedurnya, ya, bagaimana step by stepnya, sehingga dia harus mencari SOP di tempat yang lain. Nah, masalahnya kalau dia mencari SOP di tempat yang lain, kan belum tentu si penulis ini atau peneliti yang artikel ilmiahnya mau kita terapkan ini menggunakan SOP yang kita cari ini tadi.
Itu ya. Nah, itu sebabnya Anda harus mencari artikel ilmiah dengan metode yang ringkas dan rinci tadi. Bahkan kalau perlu, bukan kalau perlu ya, ini satu syarat untuk menulis metode adalah metode penelitian itu harus mengandung informasi supaya bisa direplikasi oleh peneliti selanjutnya, supaya siklus riset itu terus berlangsung. Riset itu kan berasal dari kata re dan search gitu ya kalau di bahasa Inggrisnya ya. Search itu mencari, re itu kembali. Jadi artinya riset itu adalah mencari kembali. Nah, bagaimana orang lain atau peneliti selanjutnya itu bisa mencari kembali kalau metode di bagian metode itu tidak ada informasi yang lengkap, yang rinci, supaya peneliti lain atau peneliti selanjutnya itu bisa mereplikasi dari peneliti sebelumnya itu tadi. Ya, jadi boleh Pak replikasi, ya boleh, karena tidak ada satu topik yang benar-benar baru ya, kecuali waktu COVID kemarin misalnya. Itu bukan satu hal yang berbeda seperti itu. Tapi kan di luar kejadian seperti COVID kemarin, saya rasa tidak ada satu topik yang baru. Riset itu hanya mengulang, mengulang, mengulang. Tetapi tadi, mengulangnya itu hanya sekedar gabut, yang artinya itu tidak berkualitas, atau memang mengulangnya itu untuk menjawab gap dari penelitian sebelumnya yang sejenis. Itu loh. Tuh contohnya. Ya misalnya saja lah, kalau di jiwa ya, di keperawatan jiwa itu kan ada terapi-terapi tertentu, tindakan-tindakan keperawatan jiwa tertentu yang dipengaruhi oleh budaya, yang akan sangat peka terhadap budaya. Itu bisa saja misalnya ada penelitian menerapkan terapi tersebut di Sumatera. Belum tentu terapi tersebut ketika efektif dilakukan di masyarakat Sumatera itu juga akan efektif di masyarakat Jawa. Ya, karena terapi itu apa namanya sensitif terhadap budaya, misalnya terkait konseling gitu ya. Mungkin orang Sumatera dikonselingin gitu ya, baru perawannya baru ngomong satu kalimat, mungkin orang Sumatera sudah ngomong banyak, ya. Terlepas dari mereka, terlepas dari kepribadian mereka gitu ya. Jadi di Jawa gitu ya, mungkin misalnya di Jawa Tengah, Jawa aja beda-beda gitu ya, Jawa Barat itu budayanya kayak apa, Jawa Tengah seperti apa, Jawa Timur seperti apa, Jawa Tengah, DIY yang lebih sungkan terhadap orang lain. Nah, mungkin ketika mendapatkan terapi konseling tidak seekspresif yang di Sumatera atau Jawa Barat atau Jawa Timur. Oleh karena itu, saya misalnya yang ada di DIY perlu mereplikasi penelitian sebelumnya yang meneliti terapi tersebut. Cuma bedanya adalah di konteks budaya tadi. Nah, itu sudah menjawab satu research gap, sudah menjawab satu masalah ya, yang muncul dari penelitian sebelumnya bahwa oh penelitian itu dilakukan di Sumatera padahal terapinya itu sensitif terhadap budaya sehingga muncul gap, ya, muncul celah bahwa apa yang dilakukan di Sumatera belum tentu hasilnya akan sama ketika saya melakukan atau peneliti selanjutnya melakukan di Jawa atau di Kalimantan atau di Sulawesi atau di Papua atau di Bali atau NTT dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Bahkan ketika Anda, maksudnya tidak ada masalah bahwa kita harus kita melakukan penelitian replikasi itu tidak ada masalah. Masalah tadi yang pertama di backgroundnya jelas, knowledge gap-nya apa dan kenapa kita mereplikasi itu. Nah, ketika eh, kita menganalisis suatu artikel ini ya untuk bisa kita terapkan ya cari artikel ilmiah yang metodenya itu rinci. Apalagi kalau Anda mencari artikel ilmiah untuk menerapkan terapi baru ya. Kalau menerapkan terapi baru ya Anda harus mencari artikel ilmiah yang dia menjelaskan secara rinci, step by step dari terapi itu seperti apa. Jangan sampai Anda eh, mengurangi makna IBN itu sendiri, evidence based nursing. Evidence based nursing kan berarti penerapan evidence, hasil penelitian. Otomatis kalau Anda ingin menerapkan terapi dari hasil penelitian sebelumnya ya terapinya harus sama dong.
bukan hanya judulnya tok yang sama, tetapi juga step by stepnya harus sama. Ya, jadi kita cari tuh, kita analisis tuh di bagian metode tentang rinci dan tidaknya informasi itu. Ini ya sama memuat informasi yang cukup agar tidak timbul pertanyaan. Kayak di sini ringkas tapi rinci. Tidak usah banyak-banyak ya. Karena kalau kebanyakan pun juga kan biasanya jurnal itu memiliki batas maksimal halaman. Ya. Kemudian metodenya sesuai dengan tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitiannya ingin melihat pengaruh, ya metodenya harus eksperimen dong. Kan gitu. Ya. Kalau ingin melihat maksudnya pengaruh terapi ya, itu maka eksperimen. Kalau ingin melihat korelasi gitu, atau analisis faktor-faktor yang berhubungan, ya bisa dengan cross seksional, bisa dengan case control, bisa dengan cohort. Ya tergantung ya, tergantung topiknya apa. Tuh, itu yang harus Anda pahami. Itu sebabnya juga Anda mendapat mata kuliah metodologi penelitian, kan gitu. Supaya Anda bisa paham ketika ingin menerapkan IPN. Oh, metode ini dipakai untuk apa? Oh, kapan pakai case control? Oh, kapan pakai cross sectional? Kapan pakai eksperimen? Kapan pakai kuasi atau pra eksperimen? Ya, kapan pakai cohort? Nah, tuh. Kemudian kita juga menganalisis respondennya, subjek penelitiannya, atau partisipan dalam penelitiannya. Kita harus cek, kita lihat di bagian metode itu. Jumlahnya, ya. Biasanya kalau kuantitatif yang kita lihat dulu itu jumlahnya. Jumlahnya memenuhi jumlah minimal tidak. Karena kalau tidak memenuhi jumlah minimal, maka hasil penelitian itu belum bisa digeneralisasikan ke populasi gitu ya. Masalahnya adalah pasien kita itu adalah populasi kan gitu. Dalam konteks ini adalah populasi yang luas ya. Penelitiannya dia mengambil sampel bagian dari populasi di mana pasien kita masuk di populasi itu. Nah, kalau misalnya jumlahnya saja tidak memenuhi syarat, tentu hasil penelitian itu tidak bisa diterapkan di populasi kan gitu kalau pada kuantitatif. Artinya pasien kita yang masuk dalam populasi tadi itu ya akhirnya apa namanya tidak bisa menerapkan dari hasil penelitian tersebut. Itu ya kalau pada kuantitatif seperti itu. Kalau pada kualitatif ya kita bisa lihat apakah subjek-subjeknya tadi, partisipan-partisipannya tadi itu memenuhi syarat, gitu ya. Bagaimana mereka, alasannya apa mereka dipilih, gitu ya, kategorinya, sehingga mereka dipilih untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, gitu ya, misalnya seperti itu. Seperti contoh kalau misalnya saya praktek di rumah sakit jiwa, di Bangsa Jiwa, saya mencari penelitian kualitatif tentang beban keluarga karena di rumah sakit jiwa saya ya di bangsa saya melihat keluarga kok jarang jarang nengok pasien ya terus ketika pertemuan keluarga gitu kan saya tanya ke mereka misalnya muncul masalah ya ada beban ekonomi beban biaya gitu ya beban waktu ekonomi biaya beban waktu, beban emosi juga dalam merawat pasien gangguan jiwa. Ada stigma juga. Nah, saya ingin mengambil keputusan nih. Gimana nih saya akan melakukan apa nih untuk keluarga-keluarga saya. Nah, saya cari tuh penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif misalnya ya, saya ketemunya penelitian kualitatif, kemudian saya lihat topiknya adalah tentang analisis apa namanya analisis fenomenologi terkait dengan beban keluarga dalam merawat pasien gangguan jiwa. Di abstrak saya lihat, oh ini muncul keinginan mereka, harapan mereka, atau muncul cara yang ideal untuk mengatasi itu misalnya. Nah, di metode saya baca partisipannya atau informannya kayak apa. Nah, ini untuk menentukan apakah apa namanya informan yang dipilih itu memang bisa menjawab tujuan atau menyelesaikan masalah tadi. Nah, ternyata misalnya ternyata keluarga yang diteliti atau yang dijadikan informan itu
tidak pernah merawat pasiennya, walaupun ada anggota keluarga yang merawat, ada anggota keluarga yang menjadi pasien, tetapi ternyata keluarga yang jadi informan ini tidak merawat langsung anggota keluarga itu, tidak serumah. Nah, itu contohnya. Tentu saja saya tidak bisa menggunakan artikel ilmiah ini untuk menjadi dasar pengambilan keputusan klinis saya. Saya akan singkirkan. Gimana bisa meneliti beban keluarga merawat pasien kalau ternyata partisipannya tidak tinggal serumah, misalnya seperti itu ya. Nah, itu kita harus lihat dengan detail, kita analisis gitu, apakah respondennya memang tepat, ya, secara kriteria inklusi, eksklusi sesuai tidak, termasuk jumlahnya tadi, gitu. Terus apakah etikanya terpenuhi atau tidak. Instrumen berikutnya. Nah, di instrumen juga sama. Misalnya, Anda ingin di klinis ya, di rumah sakit misalnya, atau di lahan praktek atau bangsa Anda ini ingin melihat gitu loh. Apa contohnya? Stres aja lah ya, stres keluarga dalam menungguin pasien saat pasien dirawat inap di ruang bangsal bedah misalnya. Anda ingin tahu ada enggak sih instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur stres kerja yang terbaru. Nah, kita cari, gitu ya. Kita dalamin juga di situ di bagian instrumen, gitu ya. Kalau misalnya artikel ilmiahnya berupa artikel ilmiah tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Tapi kalau Anda ingin menerapkan misalnya terkait dengan korelasi, ya, artikel ilmiah tentang korelasi sebuah variabel dan Anda ingin menerapkan, oh berarti ingin menerapkan apakah memang variabel bebas ini mempengaruhi variabel terikat yang ada di bangsal saya. Ya, Anda harus lihat dulu di instrumennya. Instrumen yang dia pakai sesuai enggak? Karena kalau instrumennya tidak sesuai, ya berarti hasilnya nanti menjadi diragukan kan gitu. Jadi bias gitu. Apakah benar-benar ini stres kerja misalnya ya? Apakah ini benar-benar stres dalam merawat pasien misalnya? Kok kuesionernya yang dipakai ini yang sering saya jumpai contohnya ya. Artikel ilmiahnya menulis topik tentang stres mahasiswa. Itu. Ya bayangan kita kan tentu kalau dilihat dari topiknya kan stresnya mahasiswa itu kan stres akibat proses pendidikannya kan, proses belajarnya. Ternyata yang dipakai itu instrumennya adalah mengukur stres umum. Ya, DAS misalnya, depresi, anxiety, stress scale. Itu kan stres secara umum, bukan stres untuk mahasiswa. Nah, itu tentu akan memunculkan tanda tanya di kita gitu ya. Duh, ini sesuai enggak hasilnya dengan yang saya harapkan gitu ya. Untuk saya terapkan di klinis. Nah, itu contoh. Dan juga kalau misalnya Anda ingin mengukur stres anak misalnya. Anda misalnya di perawat di puskesmas ingin melihat atau menerapkan hasil penelitian terkait dengan stres pada anak usia sekolah misalnya. Anda lihat dong di instrumennya, instrumen yang dipakai oleh peneliti sesuai enggak? Karena stres akademik pada anak usia sekolah, dasar, menengah, mahasiswa, itu berbeda-beda instrumennya. Ya tadi, ternyata dia pakai instrumen yang untuk remaja, padahal yang kita cari adalah stres akademik pada anak usia sekolah dasar. Nah, jadi kalau ketemu yang seperti itu Anda singkirkan artikel ini, oh, berarti tidak cocok, ini tidak pas ini. Itu ya, itu instrumen kita analisis sampai ke validitas dan reliabilitas instrumen. Termasuk nih penggunaannya seperti apa. Yang sering dilupakan adalah perawat atau mahasiswa yang ingin menerapkan hasil penelitian itu hanya melihat berhenti di uji validitasnya tadi, jenis instrumen. Oh, udah tepat instrumennya mengukur stres pada orang dewasa. Oke, terus oh sudah valid, ada bukti validitasnya, reliabilitasnya secara kuantitatif, kualitatif valid. Tetapi lupa melihat bagaimana cara menyampaikan atau me- apa istilahnya
membuat membuat kuesioner atau instrumen penelitian itu sampai ke responden. Ya, bagaimana responden mengisinya? Nah, itu sering kelupaan. Padahal teknik pengumpulan data ini yang menggunakan instrumen atau kuesioner ini misalnya itu akan mempengaruhi hasil kan. Nah, contoh lah ya, ternyata maaf, instrumennya sudah valid nih di artikel ilmiah itu peneliti menyebutkan instrumennya sudah tepat untuk mengukur variabelnya dengan usia segitu, dengan kriteria inklusi segitu. Yang seperti itulah, itu sudah tepat. Itu sudah valid, reliable, ya, sesuai budaya juga. Tetapi pada waktu mengumpulkan data, dia menggunakan form, Google Form misalnya, dan dititipkan ke orang lain misalnya. Contoh ya, yang sering saya jumpai, ingin mengukur stres pada anak, tetapi kuesionernya dititipkan pada orang tua. Nanti anaknya diminta ngisi. Atau ingin mengukur stres pada perawat, tapi kuesionernya dititipkan pada kepala ruang. Entah itu software atau Google Form atau itu hardware. Nah, yang seperti itu kan akan menimbulkan bias. Ketika tidak dijelaskan lagi tuh bagaimana cara peneliti meyakinkan dirinya bahwa yang mengisi kuesioner itu memang respondennya. Ketika tidak ada penjelasan seperti itu di bagian instrumen atau teknik pengumpulan data, maka kita harus berpikir ulang untuk menggunakan artikel ilmiah tersebut di lahan praktek kita atau di bangsa kita atau ke pasien kita. Ya, karena tidak ada kepastian pada konteks tadi ya, pada contoh tadi kan tidak ada kepastian bahwa responden yang dia pilih itulah yang me, apa istilahnya mengisi gitu ya. Ternyata bukan dia gitu ya, ternyata orang tuanya atau ternyata karunya atau ternyata anaknya yang mengisi gitu kan. Bukan bukan perawatnya yang mengisi itu contoh. Nah, itu kan pada akhirnya hasilnya akan bias. Hasilnya memang benar-benar tidak mencerminkan realita di lapangan. Kemudian, ini tadi sudah saya singgung juga, gitu ya. Selain selain teknik menyampaikan kuesioner, kita juga harus lihat untuk desain desain penelitian yang berupa eksperimen. Ya, apakah peneliti sudah menjelaskan dengan detail sehingga kita bisa mereplikasi di tempat praktek kita? Kita harus cari itu, jangan berhenti di judul abstrak tok, gitu ya. Nah, oh, ini terapi hipnosis 5 jari bermanfaat untuk mengurangi kecemasan. Tapi tidak dijelaskan di metodenya bagaimana step by stepnya melakukan hipnosis 5 jari itu tadi. Ya. Kemudian apakah teknik pengumpulan data itu benar untuk menjawab hipotesis sesuai prosedur atau tidak yang tadi saya contohkan. Lalu di bagian analisa data. Nah, analisa data itu penting karena yang Anda baca tadi di abstrak itu kan ada hubungan atau tidak kan gitu. Ada korelasi atau tidak yang pada kuantitatif biasanya dilihat dari nilai P, hasil dari ujinya. Kalau ternyata uji yang dia gunakan itu tidak tepat, ya berarti kan hasil itu tadi menjadi tanda tanya, ya, menjadi tanda tanya. Wong ujinya aja tidak tepat gitu ya bisa dipahami ya. Maka hasilnya akan menjadi tanda tanya. Kalau hasilnya menjadi tanda tanya berarti simpulannya ada korelasi tadi juga menjadi tanda tanya. Ya, pada akhirnya kita akan ragu-ragu. Bisa tidak hasil penelitian ini kita terapkan di bangsa kita. Kembali lagi hati-hati ya untuk IPN karena kan kita bertanggung jawab ke pasien kita, ya. Jangan sampai kita menerapkan hasil penelitian yang bias tadi. Nah, itu di metode seperti itu. Berikutnya analisis result and discussion atau hasil dan pembahasan. Nah, sebenarnya kalau introduction dan metodenya tadi itu benar, tepat dari hasil analisis kita, maka itu sudah separuh, lebih lah, lebih malah mayoritas isi hasil penelitian itu nanti itu bisa kita percaya untuk kita terapkan. Gitu ya. Tapi tetap kita harus mengecek juga ya menganalisis result and discussion-nya.
Ya, benar tidak apa namanya hasilnya itu ya sesuai tidak dengan yang di abstrak ya. Saya pernah jumpai hasil yang di abstrak angkanya berbeda dengan yang di hasil misalnya. Nah, itu kita tetap harus cek. Penyajian datanya ringkas dan jelas tidak. Menjawab tujuan atau masalah penelitian tidak. Kalau yang dinilai, eh, yang menjadi tujuan penelitian adalah korelasi apa misalnya stres, maaf, korelasi beban kerja dengan stres misalnya. Apakah data beban kerja itu ada? Apakah data stres kerja itu ada? Kita cek di situ. Nah, kalau hasil seperti itu. Kemudian kalau untuk pembahasan, kita fokus, kita cari nih pembahasannya itu asumsi atau berdasarkan data. Ya, kalau berdasarkan data itu kan yang bagus. Tapi kalau hanya berdasarkan asumsi peneliti, maka hati-hati. Ya, hasil penelitiannya nanti menjadi bias juga. Tahu. Dan apakah peneliti itu atau penulis itu fokus untuk menjawab why dan how dari hasil penelitiannya. Misal, ya, kenapa korelasi antara dua variabel yang diteliti itu bisa terjadi di konteks lingkungan sampel atau populasinya dia. Ketika kita membaca pembahasan yang seperti ini, kita bisa meyakinkan diri kita, ya, bahwa oh ini sesuai nih, ini bisa nih saya terapkan di bangsa kita. Karena dari pembahasannya si peneliti tadi, dia membahas oh korelasi ini, maaf, oh beban kerja ini pada penelitian dia ditemukan beban kerjanya tinggi. Karena pada tempat penelitiannya dia misalnya, oh rumah sakitnya punya target seperti ini, punya prosedur seperti ini, punya standar seperti ini. Jumlah pasiennya banyak kalau dibandingkan dengan jumlah perawat. Nah, dari situ kan ketika penulis atau peneliti itu jujur dalam membahas berdasarkan data, bukan asumsi, ya, maka kita bisa meyakinkan diri kita lagi, ya. Sisanya tadi ya, kalau abstrak metode itu sudah benar, itu kan sudah mayoritas lah ya. Nah, sisanya tadi kita yakinkan lewat discussion ini. Oh, ini ternyata benar-benar bisa kita terapkan di di lahan kita atau di bangsa kita karena sesuai, ya mirip lah, paling tidak mirip karakteristiknya dengan hasil penelitian. Karakteristik pasien kita sesuai dengan penelitian yang kita baca tadi atau yang kita analisis tadi. Kemudian di dalam conclusion yang juga sering dilewatkan oleh perawat atau mahasiswa ketika melakukan analisis jurnal adalah eh, mencari keterbatasan. Karena penelitian itu tidak ada yang sempurna. Nah, kita cari penulis jujur tidak mengungkapkan keterbatasan. Hati-hati ketika penulis atau peneliti tidak menyampaikan keterbatasan. Ketika kita menerapkan terapi misalnya, suatu terapi baru, ketika peneliti tidak menyampaikan keterbatasan dalam penelitiannya dia yang melakukan eksperimen dengan terapi baru itu, maka hati-hati. Ya, di kita harus hati-hati ketika kita ingin menerapkannya di lahan praktek atau di bangsa. Jangan-jangan ada sebenarnya keterbatasannya dan jangan-jangan keterbatasan itu ada kita jumpai di bangsa kita. Nah, sehingga ketika itu tidak tertulis di artikel ilmiah, itu akan membahayakan pasien kita saat kita menerapkan. Gitu ya. Nah, makanya cari artikel ilmiah yang mana penulis atau peneliti itu jujur menuliskan keterbatasan penelitian. Ya, misalnya keterbatasannya adalah terkait dengan budaya yang tadi ya, budaya. Dia dengan jujur mengatakan bahwa terapi ini sensitif terhadap budaya. Dan bisa saja ketika terapi ini diterapkan pada budaya yang berbeda akan memperoleh hasil yang lain. Nah, di situ kan kita kemudian aware lagi, sadar lagi, oh, memang budaya respondennya dia apa? Kita balik lagi kan ke tadi ke metodenya, oh ke partisipannya, ke respondennya. Oh ternyata budayanya berbeda dengan budaya kita atau budaya pasien saya. Ya udah, mau tidak mau kita singkirkan artikel ilmiah itu, cari lagi.
pakai Pico lagi. Gitu ya, ada bayangan ya. Ya juga dengan simpulan yang baik harus fokus ke so what and know what gitu loh. Dari hasilnya dia. Dengan hasil ada korelasi, dengan hasil ada pengaruh. Terus kenapa? Terus apa yang harus dilakukan? Sekarang apa gitu kan? Nah, itu harus tertulis di conclusion. Penulis yang baik akan menulis itu. Terus apa? Dengan adanya penelitian ini, dengan hasil ada korelasi atau ada pengaruh tadi, terus apa? Apa yang bisa dilakukan perawat? Nah, itu biasanya muncul di bawahnya lagi di paragraf berikutnya tentang rekomendasi. Dari implikasi ini muncul rekomendasi. Apa rekomendasi untuk perawat? Nah, itu kita bisa meyakinkan kita lagi nih terakhir itu ya. Meyakinkan kita di akhir bahwa oh ini bisa saya terapkan karena ternyata penulis menuliskan rekomendasi ke perawat seperti ini sesuai dengan kondisi yang ada di bangsal saya, di pasien saya. Sehingga saya bisa dengan PD menerapkan ini di pasien saya. Gitu. Nah, itulah langkah-langkah aplikasinya saat kita melakukan critical appraisal di jurnal. Biasanya, biasanya yang saya sebutkan tadi ya, yang saya sebutkan tadi itu biasanya memang di jurnal-jurnal yang berperingkat tinggi seperti Sinta 1, Sinta 2, atau kuartil 1, kuartil 2 di internasional itu sudah menyampaikan itu semua. Ya, sudah menyampaikan itu semua. Hal-hal yang perlu kita perhatikan tadi, hal-hal yang saya contohkan tadi yang bisa mempengaruhi kualitas penerapan IPN kita ke bangsal atau ke pasien. Itu biasanya sudah ada karena memang mereka proses reviewnya tidak main-main ya. Itu sebenarnya mereka Sinta 1, Sinta 2 atau Q1, Q2 gitu ya. Itu pengalaman saya memang tidak main-main proses reviewnya itu ya. Bahkan bisa eh, hasil reviewer, komen dari reviewernya maksud saya itu bisa panjang ya. Kemarin saya dan tim itu mengalami itu kok komennya panjang banget ya. Dari introduction sampai conclusion tuh memang ketika saya baca komen reviewernya itu memang menyampaikan hal-hal yang saya sampaikan tadi karena mereka paham, reviewer itu paham bahwa jurnal itu atau artikel ilmiah itu tuh harapannya bisa diterapkan. Nah, bahkan sekedar penelitian kami terkait dengan validitas instrumen yang aslinya bahasa Inggris terus kami terjemahkan ke bahasa Indonesia pun juga seperti itu. Karena reviewer paham, reviewer jurnal yang S1, S2 atau Q1, Q2 itu biasanya sudah paham bahwa jurnal ini tuh untuk diterapkan. Jurnal ini bukan untuk hiasan di artikel ilmiah ini itu bukan untuk hiasan di jurnalnya dia, tapi artikel ilmiah ini nanti harusnya bisa dimanfaatkan oleh klinisi atau oleh peneliti selanjutnya. Karena ketika artikel ilmiah itu atau hasil penelitian yang ada di jurnalnya dia itu bisa dimanfaatkan, itu akan berdampak kembali ke jurnalnya dia, gitu ya, membuat jurnalnya dia bisa dipercaya. Dan ketika jurnalnya dia bisa dipercaya, maka orang-orang pun juga akan menjadikan jurnalnya dia itu rujukan. Dengan demikian kan kalau Anda sering lihat di atau sering mengakses jurnal itu kan pasti ada itu beberapa jurnal yang minta bayar gitu kan ya, yang mengharuskan login institusi. Nah, itu kan juga keuntungan buat mereka. Itu sebabnya reviewer-reviewer di jurnal Q1, Q2 yang internasional itu sudah menyampaikan hal-hal yang saya jelaskan tadi. Itu harus ditulis di artikel ilmiahnya supaya bisa digunakan, diterapkan oleh perawat di klinis, gitu ya. Itu critical appraisal dari masing-masing apa istilahnya unit, unit atau bab gitu ya di artikel ilmiah. Nah, berikutnya tidak cukup hanya melakukan critical appraisal di jurnalnya itu saja, ya kan? Kan critical appraisal tadi kan menilai relevan atau tidak. Yang kedua menilai kualitas isinya, hasil penelitiannya, menilai kredibilitasnya,
Ya, sehingga kita bisa simpulkan, oh ini relevan dengan kondisi di klinik kita, di pasien kita, di bangsa kita. Itu baru dari satu sisi, sisi jurnalnya, sisi artikel ilmiahnya. Sedangkan untuk menerapkan artikel ilmiah ini di bangsa kita, maka kan kita harus menganalisis bangsa kita juga. Ya, caranya adalah dengan melakukan analisis SWOT. Jadi analisis SWOT ini berfokus untuk menilai apakah ruangan bangsa atau lahan praktek kita itu punya sumber daya dan kesiapan untuk menerapkan isi jurnal sebagai bagian dari IPN itu. Yang paling simpel aja, contoh paling simpel aja ketika kita membaca satu artikel ilmiah, kemudian di situ ada penjelasan bahwa alat tertentu gitu ya, alat diagnostik tertentu itu bisa mendiagnosis penyakit tertentu dengan lebih valid, misalnya kanker gitu ya. Dia bisa mendeteksi lebih valid, lebih dini gitu kan sel-sel kankernya sehingga berdampak pada terapinya nanti dan juga uh, apa namanya kesembuhannya dari si pasien itu tadi. Nah, kita melihat, bagus ini, alat ini bagus ini. Nah, kita bawa itu ke direktur. Bos, Pak, Bu, bagus ini dok, apa namanya alat ini untuk diterapkan di kita karena kan rumah sakit kita fokusnya ke onkologi misalnya seperti itu ya atau ke kanker gitu ya. Nah, ternyata setelah dicek, dokternya juga, bagus nih. Kemudian dia cari berapa harganya, ternyata harganya sangat mahal. Rumah sakit tidak mampu membeli itu. Nah, kan berarti tidak bisa evidence based juga, kan? Walaupun secara artikel ilmiahnya bagus, di sini tadi ya di artikel ilmiahnya bagus, saat kita melakukan critical appraisalnya bagus, tapi di sini yang bagian bangsa kita, lahan praktek kita, rumah sakit kita juga harus kita analisis dengan cara SWOT. Nah, SWOT itu singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat atau ancaman. Strength, weakness itu adalah internal kita. Ya, kondisi internal di rumah sakit, maaf, kondisi internal di bangsa, maaf, kondisi internal di bangsa kita. Nah, kita lihat strength-nya, yaitu potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh bangsa untuk menerapkan isi jurnal. Kita lihat, kita analisis weakness kita, weakness bangsa kita, tempat praktek kita. Apa kelemahan kekurangan yang dimiliki oleh bangsa sehingga mengurangi kemampuan untuk menerapkan isi jurnal. Fokuslah pada sarpras, kualifikasi perawat, kuantitas perawat, keadaan pasien, atau sumber daya lainnya yang ada di bangsa. Entah itu sumber daya manusianya, manusia itu bisa perawat, bisa pasien ya, sumber daya material mesinnya, ya, kemudian sumber daya metode asuhan keperawatannya, termasuk keuangan jika ada di bangsa itu ya. Nah, itu kita analisis gitu ya. Sebagai contoh lah ya, Sarpras eh, ingin melihat, ingin menerapkan hasil penelitian terkait dengan terapi musik pada pasien halusinasi. Hasil penelitian, artikel ilmiahnya kita sudah kritisi dan hasil penelitiannya ada pengaruh. Tetapi di artikel ilmiah tersebut, terapi musiknya mensyaratkan menggunakan headphone, headset. Ya, iya headset ya, bukan earphone ya, tapi headphone. Nah, yang menutupi semua daun telinga itu loh. Ya, kalau earphone kan hanya di lubang ya, kalau headset kan di semuanya. Nah, analisa dari artikel ilmiah itu menyebutkan bahwa dengan menggunakan headphone, headset, dia jadi lebih fokus terhadap musiknya, sehingga dia bisa terdistraksi dari halusinasinya. Ternyata nah, kita mau menerapkan itu, tapi ternyata setelah kita cek di analisis strength dan weakness-nya, oh ternyata kita tidak punya headset. Ya ada TV, ya ada TV-nya itu bisa untuk menyetel musik, karaokean dan sebagainya, tapi tidak ada headset. Itu surprise. Kalau secara kualifikasi perawat, nah, perawat D3 pun bisa melakukan terapi musik ya kan. Nah,
Yang penting kan ada step by stepnya di artikel ilmiah tadi. Itu bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh spesialis keperawatan misalnya gitu ya. Secara kualifikasi cukup, semuanya bisa lah D3 pasti bisa. Kuantitas juga cukup. Pasien juga bisa sebenarnya. Pasiennya di bangsa itu pasiennya sudah maintenance ya. Atau kalaupun akut itu tidak berisiko krisis gitu ya. Tapi tadi sarprasnya tidak ada tuh headset, headphone-nya. Uang, bangsal mana ada uang. Ya, perawat disuruh iuran untuk beli headset, ya, yang paling murah aja 100.000 misalnya. Yang bagus, ya, ya murah tapi lumayan lah, standar lah itu. Kan seratusan ribu. Ya, pertanyaannya apakah perawat mau membelikan itu, gitu kan? Itu contoh. Sehingga ketika kita melihat seperti itu kan kita masukkan saja, oh, saprasnya tidak ada, itu kelemahan. Ya. Uangnya tidak ada, uang di bangsal tidak ada untuk membeli headset itu kelemahan di sini. Tetapi yang kualifikasi tadi udah tiga, oh Pak, perawatnya semuanya D3 punya kualifikasi untuk terapi musik, SOP-nya ada, SOP terapi musik, perawatnya cukup banyak atau bisa mengasuh pasien-pasiennya dengan rasio yang standar, memenuhi standar. Kondisi pasiennya jadi di maintenance, tidak di krisis. Ya, itu strength karena itu kondisi itu atau sumber daya itu memampukan bangsa atau kita perawat di bangsa untuk menerapkan terapi musik kan gitu. Itu strength-nya itu. Tetapi kelemahannya tadi tidak ada headset gitu ya. Tidak ada headset, tidak ada handphone, tidak ada uang juga untuk membeli headset. Itu namanya strength dan weakness ya. Opportunity atau peluang itu kita fokus pada uh, uh, opportunity dan threat itu kita fokus ke kondisi eksternal bangsa. Jadi di luar bangsa. Internal tadi, strength and weakness tadi itu di dalam bangsa. Ya. Opportunity dan threat di luar bangsa. Di luar bangsa kita itu apa aja? Ya bangsa lain. Yang kedua, rumah sakit itu sendiri. Yang ketiga, masyarakat atau keluarga pasien. Itu opportunity dan threat. Ya. Peluang dan ancaman yang harus kita identifikasi dari luar tadi. Ya, peluang misalnya contoh kebijakan rumah sakit yang memfasilitasi terapi baru. Artinya tidak ada larangan untuk menerapkan terapi baru, silahkan. Kebijakan rumah sakit yang memfasilitasi IPN. Nah, itu kan peluang. Jadi tidak ada larangan. Atau bisa jadi peluang, oh kita bisa mengajukan anggaran untuk membeli headset. Jadi ada peluang peraturan di rumah sakit bahwa Bangsal bisa mengajukan anggaran ketika anggaran itu untuk meningkatkan kualitas asuhan. Itu contoh ya, contoh. Atau bisa juga ada hasil pertemuan dengan keluarga, biasanya di rumah sakit jiwa yang saya tahu ya, itu kan biasanya ada pertemuan keluarga tiap berapa bulan sekali. Nah, di pertemuan keluarga itu mereka berharap, tolong dong, jangan diajarin SP aja, misalnya kalau di jiwa ya, atau apa namanya, menghardik saja, itu tolong dong diajari yang lain. Nah, itu termasuk peluang. Nah, jadi positif gitu ya. Kalau threat sebaliknya ancaman. Ya, ancaman. Misalnya contoh nih, oh bangsa lain, bangsa sebelah sudah menerapkan tuh. Mereka punya headset tuh, mereka menerapkan dan bagus hasilnya untuk pasien halusinasi. Nah, itu bisa jadi ancaman. Kenapa kok ancaman? Ya, keluarga pasien yang di bangsa sebelah bisa cerita di keluarga pasien yang di bangsa kita itu. Di bangsamu dikasih ini enggak pasiennya ketika dia berhalusinasi. Oh enggak, Nah, itu kan jadi ancaman. Bisa saja keluarga akan memprotes kita, menilai pelayanan kita jelek. Bisa juga berkembangnya media sosial yang dapat menyediakan berita jelek tentang pelayanan kita. Walaupun ini juga bisa jadi peluang ya, media sosial bisa jadi peluang juga, bisa jadi ancaman juga. Ini kan yang saya contohkan, media sosial bisa jadi ancaman ketika tadi nih keluarga yang diceritain
keluarga pasien di bangsa sebelah itu kemudian komen di media sosial, oh bangsal ini, rumah sakit ini tidak memberikan terapi yang baru, tidak update terapi, tidak seperti bangsal ini atau tidak seperti rumah sakit yang lain. Nah, itu kan jadi ancaman buat kita. Tapi bisa jadi peluang ketika keluarga yang di bangsa yang lain tadi ya misalnya ya itu menceritakan di media sosial bahwa pelayanan perawat di bangsal ini rumah sakit jiwa ini tuh bagus, selalu update ya terapinya ndak itu-itu aja, itu contoh. Hal yang sama juga ketika kita di rumah sakit kita ingin menerapkan alat baru, gitu ya, membeli alat baru atau menerapkan terapi baru itu hal yang sama juga. Jadi itu opportunity dan threat. Jadi di luar bangsa. Ya, jadi kita bisa simpulkan nih aspeknya sama, sumber daya itu ya, tetapi bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi kelemahan. Ya, ya kembali lagi tergantung dari yang di sini tadi, yang sorry, ya, yang di sini tadi artikel ilmiah tadi. Artikel ilmiah tadi mensyaratkan apa gitu ya. Terus kita bandingkan saja dengan kondisi di bangsa kita atau di luar bangsa kita muncullah SWOT tadi. Terus tinggal kita hitung ya, yang positif yaitu kekuatan dan peluang kita bandingkan dengan yang negatif, kelemahan dan ancaman. Jadi kalau kekuatan plus peluang itu lebih banyak dan lebih kuat atau lebih berdampak daripada kelemahan dan ancaman, maka kita bisa simpulkan bangsa kita, ruangan kita siap untuk menerapkan hasil penelitian tersebut. Sebaliknya, kalau kekuatan plus peluang itu lebih sedikit jumlahnya dan lebih sedikit atau kecil efeknya daripada kelemahan dan ancaman, maka sumber daya yang kita punya itu perlu ditingkatkan agar segera dapat menerapkan hasil penelitian. Ini kalimat positif ya. Jadi eh, saya tidak menulis, oh bangsal tidak siap. Tidak, tapi bisa diatasin gitu loh. Kita lihat aja kelemahannya. Oh, kalau kelemahannya memang karena kurang sapras kan diajukan. Ya kan ya. Nah, atau kelemahannya terkait kebijakan kan ya diakomodasi gitu kan ya. Diakomodasi kita tinggal bilang ke rapat misalnya untuk rumah sakit membuat satu kebijakan untuk bisa memfasilitasi hasil penelitian tersebut. Nah, kan orang-orang kita sendiri itu loh maksud saya ya. Dan tujuannya kan juga positif ya untuk ke pasien. Makanya ini saya tidak bilang atau saya tidak menulis kebalikan dari yang di atas gitu ya, bahwa bangsa atau ruangan tidak siap. Tapi sebaliknya eh, sumber daya harus ditingkatkan, kebijakan harus dirubah supaya segera dapat menerapkan hasil penelitian. Nah, kalau sudah siap dua-duanya tadi, ya, kita jadikan itu satu evidence base, ya, terapi evidence base, keputusan evidence base, ya. Syukur-syukur dibuat satu standar SOP yang baru, peraturan yang baru. Ya, seperti contoh dulu, kalau yang dulu kan misalnya rawat luka, ya, rawat luka dulu zaman saya masih kecil masih pakai betadine gitu ya, tapi kan sekarang enggak. Nah, itu juga eh, hasil dari tadi artikel critical appraisal-nya plus analisis SWOT-nya. Ada beberapa rumah sakit yang bisa langsung segera menerapkan itu perubahan atau penghilangan betadine. Ada beberapa rumah sakit yang masih belum. Ya, waktu saya nurse dulu ya seperti itu. Di tempat saya praktek karena rumah sakit negeri ya, ya masih pakai betadine. Tapi saya dengar dari teman saya itu yang kerja di rumah sakit swasta atau rumah sakit di Jakarta itu kan, oh sini sudah kayak gini perawatan lukanya, bahkan plesternya sudah plester yang transparan ya. Tapi di tempat saya praktek, tempat saya kerja, rumah sakit negeri masih pakai plester yang coklat itu gitu ya, atau hipavik gitu ya. Itu contoh sampai sekarang pun juga beberapa rumah sakit masih ya masih pakai yang seperti itu. Padahal kan arti evidence menyarankan yang transparan ya supaya bisa melihat lukanya seperti apa tanpa harus buka tutup gitu kan. Kembali lagi karena SWOT, ya, sumber daya tadi itu hasil dari SWOT. Jadi walaupun artikel ilmiahnya kita nilai bagus, tapi kalau SWOT-nya kita belum siap, ya tidak jalan. Ya dua-duanya artikel ilmiahnya harus bagus,
Bangsalnya harus siap menggunakan swab, baru bisa jalan. Evident itu. Itu. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa digunakan untuk apa namanya seminar ya, untuk tugas seminar Anda. Dari apa yang saya jelaskan tadi bisa menambah kualitas seminar analisis jurnal Anda nantinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.